Berikut ini adalah satu ilustrasi dengan menggunakan program R ya. Jadi di sini saya sudah mencoba mengenerate data dulu ya di bagian ini nih, di bagian yang kiri atas, bagian sini. Nah, di sini saya sudah mengenerate data. Data yang saya generate itu berasal dari proses ini MA1 dan total data yang saya generate ada 100. Ya. Nilai tetanya adalah minus 0,9. Ya. Kemudian setelah saya generate di kode program ini, saya coba estimasi ya. Nah, misalkan saya sudah tahu bahwa data ini tuh adalah berasal dari proses MA1, jadi saya tinggal mencari parameternya. Jadi saya mau mencari parameternya. Ada 3 metode yang disediakan di R di package ini, at least ya di package TSA ada 3 metode, yaitu metode ini CSS ML, ML dan ini CSS. CSS itu dari conditional sum of square, kalau ML itu berasal dari kata maximum likelihood. Nah, kemudian untuk yang pertama nih, untuk yang pertama, estimasi pertama itu dengan menggunakan CSS ML. CSS ML itu artinya itu unconditional sum of square ya. Kalau ML itu berarti maximum likelihood, kalau CSS itu berarti conditional sum of square. Jadi ada 3 cara. Ya. Nah, di sini diberikan estimasinya, yaitu adalah ini nih. Ini adalah estimasi dari tetanya, dan ini adalah estimasi dari teta nolnya. Ini juga sama, ini estimasi dari teta dan ini estimasi dari teta nolnya. Nah, dari ketiga estimasi ini kita bisa membuat modelnya ya. Jadi saya akan membuat model MA1-nya dengan menggunakan ketiga estimasi ini. Jadi menggunakan estimasi yang pertama, yaitu unconditional sum of square. Model yang kita dapatkan itu adalah YT sama dengan 0,1779 ditambah ET. Nah, harap diingat bahwa untuk estimasi dengan menggunakan metode ARIMA yang di R ini, theta yang kita punya itu adalah kebalikannya. Jadi modelnya itu bukan ET minus theta ET min 1, tapi ET plus theta ET min 1 ya. Jadi ini adalah harusnya jadi plus. Hati-hati nih sama ini. Plus 0,4965 ET min 1 ya. Dan ini sama-sama ya, at least tandanya mah mirip ya. Karena theta kita kan minus 0,9, berarti kan model sebenarnya itu adalah YT sama dengan ET plus 0,9 ET min 1 ya. Oke, nah ini menggunakan menggunakan metode nomor 1 yang unconditional sum of square. Menggunakan metode yang nomor 2 itu adalah ini ya, 0,1779 juga. Tapi plusnya ini 0,4. Oh, sama ya, sama persis. 4965. Dan ketiga nih 0,4958 ya. Tambah RT plus 0,17. Oh, sorry, ini saya salah tulis. 1736 4958. Ya, dari ketiga model yang saya dapatkan ini jauh sekali dengan model aslinya ya. Model aslinya kan ini. Bahkan model aslinya itu theta nolnya itu 0 sebenarnya. Tapi di sini diestimasi sebesar 0,17. Ya, semoga cukup jelas ya dari ilustrasi ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengilustrasikan proses estimasi pada proses AR. Nah, ini adalah estimasi untuk proses AR. Lagi-lagi ada 3 metode ya, metode unconditional sum of square, maximum likelihood, dan conditional sum of square ya. Dan model aslinya itu adalah ini ya, YT sama dengan 0,9 YT min 1 plus ET. Ini adalah model aslinya. Tapi dengan menggunakan metode unconditional sum of square, kita dapatkan YT-nya adalah 1,0952 plus 0,8694 YT min 1 plus ET ya. Begitu pula dengan yang metode-metode berikutnya, saya langsung tulis saja. 1,0952
Jadi di sini saya sudah menuliskan 3 buah model yang berasal dari 3 metode yang berbeda ya. Tidak terlalu akurat juga ya dengan nilai dengan model aslinya ya. Ya, namun di sini kalau nilai V-nya itu cukup akurat ya, karena 0,86 kan dengan 0,9 cukup dekat. Nah, saya rasa ini karena V kita itu kan mendekati 1 ya. Kalau V kita mendekati 1, variansinya itu cukup kecil ya, karena kan di formula variansinya kita ingat ada 1 min V kuadrat tuh. Jadi ketika V-nya itu mendekati 1, variansinya akan semakin kecil. Selanjutnya kita akan coba proses ARMA ya, yang terakhir. Nah, ini adalah proses ARMA ya. Jadi di bagian sini itu saya bikin datanya, kemudian di sini saya estimasi ya. Kemudian di sini saya lupa mention tentang ini autokorelasi ya. Jadi autokorelasi itu adalah saya ingin menunjukkan bahwa sebelum kita melakukan estimasi parameter, harusnya kita tuh melakukan spesifikasi dulu ya. Namun saya skip lah karena itu sudah ada dibahas di pertemuan di video-video sebelumnya ya. Oke, dari ketiga model, saya bisa tuliskan modelnya adalah sebagai berikut ya. YT sama dengan 16378 ya, ditambah 0,88 856 YT min 1 ditambah RT ditambah ya, jangan lupa ini tandanya ditambah ya, 0,5037 RT min 1. Nah, saya akan tulis untuk dua model berikutnya ya. Nah, di sini saya sudah tulis ketiga model yang saya dapatkan yang berasal dari ketiga metode ini nih ya. Ini 1, 2, dan 3 ya. Nah, kemudian model aslinya tuh adalah ini, V-nya itu 0,9 dan tetanya minus 0,6 dan cukup mirip ya. Cukup mirip. Nah, jadi pertama karena V dan tetanya berbeda ya. Jadi itu yang membuat variansi dari parameter kita cukup kecil sehingga estimasi kita itu cukup akurat ya. Kemudian satu hal yang belum saya mention yaitu keberadaan si intercept ini ya. Jadi yang diestimasi oleh model ARIMA ini, yang model ARIMA ini pada R itu adalah theta 0 ya. Namun kadang-kadang dalam soal saya suka menanyakan mu-nya ya. Jadi Anda harus bisa mengconvert dari theta 0 ke mu atau dari mu ke theta 0 ya. Jadi tergantung dari model yang mau diestimasi. Dalam hal ini modelnya itu adalah ARMA 1,1. Nah, dengan ini sekian pembahasan dari chapter 7. Nah, kita akan masuk ke dalam chapter 8 di mana kita akan berbicara tentang tahap terakhir dari pemodelan deret waktu, yaitu model evaluation ya. Nah, jadi kita sudah belajar tentang dua tahap. Yang pertama yaitu model specification, kemudian fitting, dan yang terakhir evaluation.